Mulai hari ini, aku buka tempat percetakan di asrama kita. Wah, kalau gitu kita bisa gratis dong. Ini kan bisnis kecil. Tapi aku bisa ngasih diskon 7%? Pelit banget. Kalau gitu jangan sampai ganggu waktu istirahat. Di sini buka percetakan kan? Kalau gitu aku mau print 2 dokumen. Aku juga 2. Ada yang mau ngeprint nih, kapan kamu pulangnya? Kamu bantu ngeprint dulu ya. Habis ini aku pulang kok. Dasar anak itu. Dia yang buka percetakan, kita yang kerja. Enak banget dia. Sudah, kita kan teman sekamar, bantuin aja. Tasya, kok ini ada yang salah ketik? Ini pertama kalinya aku pakai printer. Karena masih pertama nggak apa-apa. Tapi lain kali kalau salah lagi, aku minta ganti rugi. Satu kesalahan, 3.000. Kamu gila ya? Udah pakai tenaga kerja gratis. Sekarang malah nyuruh dia yang bayar. Nggak cuma itu. Karena printer ini dipakai setiap hari, tagihan listrik kita jadi nambah, tau nggak? Printerku itu hemat daya. Kok bisa jadi salahku sih? Kamu juga sering salah ketik. Tapi aku nggak minta ganti rugi. Dan karena ada aku, kalian nggak perlu lagi ngeprint jauh-jauh kan? Diam nggak? Siapa yang butuh kamu di sini? Sudah, ingat kita itu teman sekamar. Tasya, kenapa? Akhir-akhir ini kamu sering banget batuk. Apa kamu flu? Gawat, aku baru baca mesin printer itu bahaya buat sistem pernafasan, bahkan bisa bikin kanker. Berarti ini sama aja bunuh diri dong. Tasya, aku lihat kantung matamu makin parah akhir-akhir ini. Mesin printernya terlalu berisik, jadi aku nggak bisa tidur nyenyak. Tasya, jangan diem lagi, kamu harus laporin. Benar, kita harus lakukan bersama. Tasya, kamu gimana sih? Kok banyak banget yang salah ketik? Aku ngetik sesuai dokumen yang kamu kirim ke aku. Oh, aku salah kirim. Gini aja deh, kesalahanmu ini ada lebih dari 100. Tapi kamu bayar aja 200.000. Apa? Tapi ini kan salahmu. Kenapa aku tetap bayar? Makanya, kenapa nggak kamu cek dulu sebelum dicetak? Mirna, kamu sudah keterlaluan. Kamu menghasilkan uang, tapi merugikan kita. Emang aku merugikan apa? Aku bilang kalau udah balik modal, nanti aku traktir kalian milk tea. Dasar, aku laporin kamu, biar diusir sekalian dari sini. Sudah, biar aku yang tangani. Tasya, kamu ngapain? Sekali lagi kamu nyalain orang lain, aku robek kertasmu. Pilih menutup percetakan dan keluar dari sini, atau aku hancurin printermu itu. Aku minta maaf, aku salah. Tasya, kamu luar biasa. Ternyata kamu bisa marah juga ya. Jangan menahannya lagi. Kenyataannya beberapa orang emang gak tahu malu. Mirna, kenapa kamu injek ranjangku lagi? Emang kenapa? Sepatuku aja nggak kotor? Michelle, kenapa kamu terlalu mengurus semuanya? Dia ngotorin ranjangku, aku nggak boleh marah. Michelle, tenanglah, nggak apa-apa. Kita adalah sahabat, kenapa kamu nggak membantuku? Michelle, hari Minggu nonton film yuk, nggak ada waktu. Michelle, kamu mau snack yang aku beli? Nggak, aku lapar, aku coba ya. Michelle, kamu belum menyerahkan tugas yang minggu lalu. Aku lupa taruh di mana, secepatnya aku kumpulin. Michelle, aku bantuin cari ya. Kamu aja nggak membantuku waktu aku butuh bantuanmu, jadi nggak usah pedulin aku sekarang. Michelle, maaf, aku cuma nggak mau ada konflik. Sahabat itu harus saling mendukung. Aku aja selalu membelamu, tapi kamu nggak pernah membela aku. Tasya, kamu nggak nge-Michelle sahabatmu ya? Sahabat palsu. Diam, jangan bicara kayak gitu ke Tasya. Tunggu, aku kan bicara buatmu. Tasya itu sahabatku, cuma aku yang boleh, dan kalian nggak boleh. Michelle, aku mengerti. Sahabat itu harus saling melindungi. Dengan berarti aku maafin. Nggak punya mata ya? Dan kamu punya mata nggak? Atau udah kamu buang? Dasar. Kamu jago juga. Mirna, aku nggak sengaja ngejatuhin kacamu. Gimana sih? Kamu pasti sengaja kan melakukannya? Kamu harus ganti rugi. Kalian menindasnya lagi. Aku yang balas buat dia. Kali ini aku emang yang salah. Terus kenapa? Aku nggak mencari yang benar atau salah. Aku yang melindungimu. Kalau gitu ganti 20.000. Oke, aku transfer. Coba tebak, aku lihat apa di supermarket? Apa? Suami istri bertengkar sampai suaminya menangis. Berarti istrinya pinter berantem. Tasya, emang kamu gak capek ngobrol terus sama Michelle setiap hari? Michelle emang banyak bicara. Iya kan, bosan banget dengerin dia ngomong. Aku pura-pura gak denger aja. Tapi ya gak perlu pura-pura tuli kan? Oh, di sebelah kampus ada toko kue baru, tapi aku belum tahu enak atau enggak. Kapan-kapan kita coba yuk beli di sana. Michelle, kemarin kamu bilang ada toko kue baru kan? Nih aku beliin. Enak. Linda, ayo coba. 2 hari lagi ulang tahunnya Michelle, ayo kita bikin kejutan buat dia. Oke, dia aja nggak inisiatif, mending kita pura-pura aja nggak tahu buat apa buang-buang uang. Jangan gitu, kita teman sekamar. Pokoknya aku nggak ikut. Kalau gitu, ayo kita pesan restorannya. Di sini pasti enak makanannya. Selamat ulang tahun. Linda, kamu udah bersih-bersih hari ini. Ayo kita bersihin bareng. Aku kasih tahu. Berisik banget sih. Ada apa? Barusan aku dapat kisisi buat ujian bahasa. Aku minta dong. Sini, aku kasih tahu. Yang pertama itu, hasil ujian udah keluar. Ayo periksa. Wah, bagus. Nilai aku meningkat banyak banget. Kalian bertiga nyontek kan? Gimana bisa nilai kalian bagus? Jangan nuduh kita dong kalau nilaimu jelek. Kita dapat materi kisi-kisi, terus kita belajar bersama. Apa salahnya? Kapan kalian bilang dapat kisi-kisi? Kok aku nggak tahu? Karena setiap temanmu ngomong, kamu pasti pura-pura nggak dengar. Makanya nggak tahu yang penting. Pura-pura tuli pada teman, itu berarti kamu tidak menghormati temanmu.
Ayo cepat, kelasnya udah mau mulai. Tunggu, AC-nya dimatiin dulu. Aku sengaja biar tetap dingin waktu kita pulang nanti. Jangan, nanti tagihan listriknya makin mahal. Kenapa pelit banget sih, cuma AC doang? Iya, nanti aku yang bayar tagihan listrik tambahinnya. Oke deh. Kalian mau makan di kantin? Butuh 10 menit dari asrama ke kantin. Terlalu dingin. Mending GoFood aja, terus pengantarnya bisa menghasilkan banyak uang. Lebih murah ke kantin sendiri, jangan pesen GoFood, bayar aku 5.000 aja, nanti aku beliin. Kalian pengen motor listrik gak? Biar nanti kalau ngambil paket bisa lebih cepat. Jangan ngabisin uang, tinggal jalan beberapa langkah nyampe. Kenapa kamu selalu nolak? Terus gimana kalau kita pergi ke tempat jauh? Naik sepeda? Aku pikir mending beli motor listrik. Kalau gitu, kita bertiga aja. Nggak masalah. Dinginnya, waktunya beli baju tebel nih. Aku udah nyoba beli, harganya mahal banget. Aku udah beli. Kamu kan pelit, tumben kamu beli sesuatu. Aku ngabisin uang kalau penting, jadi aku hanya lebih bijak. Kalau sakit lebih mahal. Aku jadi sangat mengerti sekarang. Ayo cepat kita beli. Kenapa kalian cuma makan bakpao? Habis beli baju musim dingin, uang bulananku jadi habis. Aku nggak berani ngasih tahu ibuku, pasti dia sangat marah. Kalau kamu nggak habis makan ini, boleh nggak buat aku aja? Kenapa kalian miskin banget? Ya udah, aku pinjemin uang dulu. Tasya, kok bisa kamu sangat kaya? Itu karena aku menabung. Lihat tabunganku. Menabung? Sudah aku putusin, aku akan menabung. Aku juga. Makan bubur di kantin itu gratis, jadi kita nggak usah bayar. Beli makanan penutup di malam hari bisa dapat harga setengahnya. Beli materi yang PDF, jadi kamu bisa mencetaknya atau belajar lewat tablet. Gimana kalau aku nggak punya tablet? Aku juga nggak punya printer. Kamu bisa sewa tablet dan printernya. Oke, aku sewa sehari dulu. Aku pengen beli topi soalnya kepalaku sering banget kedinginan. Jangan beli, mending merajut aja sendiri. Cuma habis 20.000. Kalian bener-bener belajar cara berhematku ya. Guys, ini buat kalian. Waktu pemilihan beasiswa, kalian harus pilih aku ya. Kalau aku bisa dapat, nanti aku traktir kalian semua. Oke, harga semua makanan ini setara dengan uang bulananku. Kamu melakukan ini nggak takut uangmu habis? Dasar bodoh, siapa juga yang butuh uang? Aku itu mau beli HP baru, terus pas banget ada beasiswa ini. Tapi beasiswa kan untuk orang yang benar-benar membutuhkan. Kalau gitu aku nggak mau menerima ini. Ya udah sih kalau nggak mau. Untuk beasiswa semester ini, yang mendukung Lily angkat tangan. Awas ya kamu. Karena ada 10 orang yang setuju, ucapan selamat pada Lily karena terpilih. Ayo pergi kita makan. Ayo, abaikan aja dia. Masih ada yang kosong ya? Ada orang di sini. Lily, udah jangan berlebihan. Meskipun Tasya nggak angkat tangan, tetap aja kamu yang terpilih. Iya, kita kan teman kamar. Jangan seperti ini ke Tasya. Teman kamar? Terus kenapa dia nggak mau bantu teman kamarnya? Tasya, kamu nggak usah pikirin soal Lily ya. Aku nggak apa-apa kok. Di dalam ada orang nggak? Tasya, kenapa kamu nunggu di sini? Kamu lupa bawa kunci ya? Ayo. Lily, kenapa kamu gak bukain pintu? Apa kamu gak dengar aku ketuk pintu dari tadi? Kamu aja gak mau angkat tangan buat aku, ngapain aku bukain pintu? Lily, jangan keterlaluan. Udah. Wah, Lily, HP kamu baru ya? Bagus banget. Iya kan? Yang ini model terbaru loh. Wah, pasti mahal ya? Enggak kok, aku beli ini pakai uang beasiswa. Lily, ikut aku sekarang. Lily kenapa? Guru tahu beasiswanya buat apa sama dia. Jadi dia didiskualifikasi dari semua beasiswa. Terus dia disuruh ganti rugi. Yeay, pendaftaran berhasil. Kenapa ikut sertifikasi mengajar? Emang itu ngaruh ya? Gak ngaruh lah. Kamu itu cuma dicuci otak, cuma buang-buang uang. Apa maksudmu? Sertifikasi bisa buat kerja. Kerja apa? Kalian kan bukan guru. Kamu ikut ujian karena gabut. Ya meskipun gak berguna. Iya kan, gak berguna. Kenapa kamu ngikutin dia sih? Dia itu keterlaluan. Kamu terlalu peduli padanya. Pokoknya kita tahu, selama itu nggak merugikanmu, nggak perlu dibantah. Tapi kan itu bikin aku gregetan. Kamu nggak ingat pelajaran terakhir kali? Temanku bilang 0,11 lebih besar dari 0,8. Ku jawab salah, dia malah bilang aku kuliah nggak dapet apa-apa. Beneran ada ya orang kayak gitu? Biarin aja dia bilang apa. Nggak usah dibalas. Nggak, aku akan membalasnya. Gimana ini? Dia nggak bisa ngalahin aku, terus aku dianggap pembuli. Semua jadi memarahiku, bahkan aku diancam. Jadi takut memikirkannya. Kamu bener, aku nggak perlu membantah hal-hal yang penting. Ayo makan. Ayo ke perpus. Tunggu, aku juga. Kalian kan udah kuliah, ngapain belajar giat banget? Biasa doang aja. Iya nih, kita ke perpus buat main kartu. Mau ikut nggak? Nggak, aku langsung ngantuk kalau ke sana. Gaji tutornya sudah dibayar, dapat jutaan. Iya, punya aku juga, lumayan. Gimana kalian dapat pekerjaan itu? Kenapa nggak ngasih tahu aku sama Mirna? Jadi tutor itu harus ada sertifikasi. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Terlalu ribet.
Belum terlambat loh kalau mau ikut sertifikasi. Boleh juga, aku daftar lah. Astaga, sertifikasi itu nggak penting. Ngapain mau repot? Dasar nggak guna. Selamat Tasya dan Dinda berhasil mendapat kualifikasi S2. Kok kalian bisa dapat sih, sedangkan aku enggak? Kamu bilang sendiri belajar itu nggak penting. Cuma dapat ijazah doang. Iya, S1 dan S2 sama aja, cuma dapat ijazah. Iya, kamu benar. Biarkan pihak lain dapat kemenangan yang tidak ada artinya. Jika ingin menjadi pohon besar, jangan bersaing sama rumput. Ada pekerjaan paruh waktu, gajinya 50.000 per jam. Itu terlalu sedikit, seenggaknya 100.000. Sedikit? Bayangin sehari 2 jam, kalau sebulan dapat 3 juta. Lalu bayang kalau 100 sebulan bisa dapat 6 juta. Kamu terlalu pemilih, kalau kamu lewatin ini, nanti kamu dapat yang lebih sedikit. Iya, kamu harus terima. Astaga, bebeku naik 2 kilo, aku harus diet. Tapi kamu gak kelihatan gemuk. Iya, bebemu udah pas. Lihat dia orang sebelah yang diet sampai masuk rumah sakit. Tapi ini bukan standar bebeku, aku harus turunin 2 kilo. Lebih baik badan sehat daripada kurus tapi gak sehat. Hasilnya udah keluar, kita berdua lulus. Itu bagus, pokoknya gak gagal ujian. Apa? Aku kelima. Posisi kelima itu bagus, syukurin aja. Iya, lihat Michelle dia gagal. Tapi targetku posisi ketiga, malah dapet posisi kelima. Lihat, dia gak bersyukur banget. Tasya, berpuaslah. Kalau gak puas-puas, kamu gak akan merasa bahagia. Ini bukan ketidakpuasan, tapi motivasi. Ini KTP saya, ini rapot saya, dan ini penghargaan saya. Pasti tidak ada masalah saya mengajar anak Anda. Iya, ini luar biasa. Berapa biayanya? Per jam 100.000. Tapi kamu kan belum lulus dan belum punya pengalaman. Kalau gitu 80 dulu, kalau cocok tinggal disesuaikan. Oke, kalau gitu saya setuju. Nilainya meningkat dengan cepat. Itulah yang saya ajarkan. Kalau gitu aku naikkan 100. Tidak, 120. Ayo kita lanjutkan. Tasya, kamu lagi ngapain? Lagi nurunin berat badan? Kamu beneran nurunin 2 kilo? Dan kayaknya kamu lebih energik setelah olahraga. Semuanya dalam genggamanku. Benar juga, kita jadi lebih termotivasi buat maju. Iya dong, kalau gitu aku mau belajar dulu. Aku ikut. Tasya, kamu beneran dapat posisi ketiga. Sekarang sudah puas? Belum. Kenapa? Karena tujuanku selanjutnya adalah nomor 1. Diam-diam kamu ngintip laptopku ya? Enggak, aku kan lagi bersih-bersih. Ngapain sih? Gak lihat sapunya mukul wajahku? Saldo Anda sudah terisi. Dinda, kamu ngapain sih? Membayarnya biar kamu bisa nonton. Penglihatanmu bagus juga. Aduh. Coba baca ini. A, B, C. Penglihatan mata kanan sempurna. Sekarang yang sebelah kiri. Baca ini. D, J. Sekarang udah tahu kan, mengintip orang lain itu bisa membahayakan penglihatanmu. Aku tahu. Nih, tukang paket. Kalau gitu biar aku aja yang ngambil paketnya. Emang udah tahu kode barangnya? Aku sudah melihatnya. Aku pulang. Mana dia? Enggak. Jangan mengintip. Lihat aja deh. Jadi Tasya beneran bau kaki? Iya, makanya dia beli obat kaki. Tasya, padahal kamu kelihatan bersih banget. Ternyata kamu bau kaki. Makanya setiap ke asramu aku selalu mencium bau. Aku nggak bau kaki. Jangan bohong, nih paketmu isinya obat bau kaki. Semuanya udah melihatnya. Kenapa kamu buka paketku? Gak bisa apa kamu menghormati privasiku? Kalau aku nggak buka, gimana aku tahu kalau kamu bau kaki? Gimana kalau nanti kamu menulariku? Itu untukmu. Kita udah gak tahan lagi sama baumu. Apa maksudmu? Aku nggak bau kaki? Nih, kalau nggak percaya. Gak mungkin. Dinda, udahlah, pakai aja obat itu. Senjata paling mematikan. Halo, aku Nita. Halo, aku Tasya. Bu pengawas asrama, masa udah mau ngecek kamar di awal semester sih? Bukannya itu terlalu ketat. Siapa yang mau ngecek? Aku cuma mau ngasih buah buat anakku. Hah? Mama? Hah? Waktu aku SMP dia kerja di kantinnya. Waktu aku SMA dia jadi tukang bersih-bersihnya. Sekarang aku kuliah dia jadi pengawas asrama. Wow, tante sangat keren. Keren? Dia sama sekali nggak ngasih aku kebebasan. Nita, kamu lihat baju kotorku yang mau aku cuci nggak? Tadi tante mengambilnya terus mencucinya. Apa? Mama beliin sarapan. Gak mau. Tasya. Ma, udah cukup. Aku itu udah dewasa. Aku nggak suka kalau kamu mengikutiku setiap hari. Jadi jangan ganggu aku. Aku lupa mencuci baju. Aku harus pakai apa? Tasya, ayo cepet, nanti kita telat loh. Aku lupa cuci baju. Aku pinjam bajumu dulu ya. Sekarang tahu kan kalau ibumu itu sangat baik? Perutku sakit. Tadi kamu belum makan ya?
Sekarang aku tahu kenapa ibumu selalu menemanimu. Kamu gak tahu cara cuci baju, gak bisa jaga pola makan. Menurutku dia bukannya gak mau ngasih kamu kebebasan, tapi kamu sendiri masih ceroboh. Kamu jadi anak yang baik ya. Kalau kamu udah masuk TK, kamu akan mendapat teman yang banyak di sana. Gak mau, aku takut. Mama temenin aku ke sekolah ya. Baiklah, Mama akan menemanimu. Jangan takut ya. Oke, Ma. Ayo pergi. Meskipun orang tua seperti melakukan semaunya sendiri, tapi percaya deh, dia melakukannya karena demi kebaikanmu. Tasya, aku dengar ibumu resign ya? Padahal dia ibu asrama yang baik banget. Resign? Ma, kamu mau pergi? Kamu benar. Kamu sudah dewasa, seharusnya ibu tidak terlalu membatasimu. Kamu pasti tertekan, jadi lakukan apapun yang kamu mau, ibu akan mendukungmu. Tapi apa kamu gak khawatir kalau aku gak bisa? Ketika kamu dewasa, kamu harus percaya diri, dan ibu juga harus percaya padamu. Aku pasti bisa menjaga diriku sendiri. Mama jangan khawatir. Kita terbiasa merasakan semua kebaikannya, dan kita lupa apa yang dia anggap baik, itu juga baik untuk kita. Ada yang mau nitip buang sampah gak biar sekalian? Aku nggak, punya aku belum penuh. Aku tunggu ya. Aduh, maaf ya, tadi aku masih lihat kaca. Oh, gak apa-apa. Tasya, nanti waktu ujian aku lihat kertas jawabanmu ya. Kamu gak kapok apa pernah ketahuan? Ya ampun, aku lihat sebentar aja. Manda, kamu kan pinter, bikinin aku contekan dong. Kamu tahu kan di kelas ini aku sering banget sakit. Jadi aku banyak ketinggalan pelajaran, aku takut ujianku gagal. Manda, bantu aku ya, sekali ini aja. Tapi jangan sampai guru tahu ya. Makasih Manda, kamu udah nyelamatin masa depanku. Nanti makan bareng aku yuk. Aku lagi diet. Bilang aja lagi hemat. Ujian kali ini sangat menentukan nilai SKS kalian, jadi kalian semua harus serius. Kerjain sendiri, kalau sampai ketahuan kamu akan dihukum. Nilainya udah keluar. Manda, nilaiku jadi bagus banget. Lain kali kita kerja sama lagi ya. Syasha, bisa nggak kamu keluar buat beliin aku obat flu? Ya ampun, kenapa nggak keluar sendiri? Manda kan udah nolongin kamu waktu kamu butuh bantuan. Nggak lihat apa kalau aku itu lagi sibuk? Manda, kamu harus tahu tentang ini. Aku pernah lihat Syasha itu pakai bedak yang baru aja kamu beli, terus dia menghilangkannya. Dia sering nyuruh-nyuruh kamu, bahkan dia sering ngomongin hal buruk tentang kamu. Aku cuma mikir kita kan satu kelas dan satu asrama. Aku ngerasa nggak enak kalau sampai dia gagal di semester ini. Manda, kenapa tekomu rusak? Gak mungkin, tadi Syasha masih memakainya. Manda, kamu itu terlalu baik. Kalau dibiarin terus dia akan membulimu. Aku haus nih, Manda, aku minta airnya ya. Jangan pinjam punya aku lagi, pakai aja punyamu sendiri. Udah mencintai tekoku tapi pura-pura nggak tahu. Ya udah, aku minta maaf. Sekarang aku mau pinjam tas yang aku beliin. Kok udah jelek banget? Aku beli ini di luar negeri tau nggak? Waktu kamu ngasih emang udah kayak gitu. Kenapa sih kamu suka banget berbohong buat manfaatin orang lain? Kalau gitu kamu harus ganti tekoku seharga 200.000. Ganti juga bedakku yang udah kamu hilangin, harganya 100.000. Kamu? Udah denger belum? Ada guru yang mau pindah ke asrama kita. Guru? Hai, gimana ini? Pasti nanti canggung banget. Halo, aku teman sekamar kalian dan guru baru kalian. Mudah banget. Ketika guru sekamar dengan siswa. Kalian juga suka nonton ini? Aku juga. Ternyata guru juga suka nonton drama. Hai, kamu juga suka game ini? Aku akan membantumu. Ternyata guru juga main game. Guru aslinya juga suka begadang. Absen dulu sebelum dimulai. Aduh, gimana ini? Mana aku gantiin kelasnya temen lagi. Nita, hadir. Kamu adalah Nita. Bu guru, aku mohon maafin aku. Kali ini aku biarin, tapi nggak ada lain kali. Perhatikan kelas. Senangnya punya teman guru. Periksa kebersihan. Kenapa kamar kalian berantakan banget? Gawat nih gawat, poinku pasti dikurangi. Tunggu, ini adalah asramanya guru. Oh, Bu Guru, maaf saya salah periksa. Wah, Bu Guru Tasya, kamu sangat baik. Hai, nggak dapet lagi. Kalian mau ambil apa? Matkul profesor ini terkenal banget di jurusan kami. Kami bisa dapat ilmu banyak darinya. Tapi susah banget dapetnya. Ngalah-ngalahin tiket konsernya K-pop. Oh, jadi begitu. Aku punya tiket internal. Siapa yang mau? Hah, aku mau. Yeay, aku dapet. Aku masih punya 2 lagi.
Rasanya senang banget bisa sekamar sama Bu Guru. Besok pakai ini? Jangan, pakai ini. Besok aku mau makan mie ayam? Jangan, besok kita mau makan daging bareng. Nyucinya besok aja lah. Jangan, kamu harus nyuci bareng aku hari ini. Ayo. Sahabatku yang sangat pengatur. Siapa cewek yang foto sama kamu? Ini temanku dari kecil. Lain kali aku kenalin deh. Halo Michelle, kamu di mana? Aku mau ikut tes SIM, jadi aku mau belajar dulu. Kenapa nggak kasih tahu kalau mau tes SIM? Dan kenapa nggak balas chatku? Aku udah mau bilang tadi, terus aku lupa karena latihan. Jadi kamu melupakanku? Aku nggak bermaksud kayak... Jangan ngambek, nih aku beli milk tea kesukaanmu. Aku pikir kamu nggak ngehargain persahabatan kita sama sekali. Aku bahkan nggak tahu apa yang kamu lakukan sekarang. Aku juga butuh privasi. Meskipun kita sahabat, kita nggak bisa nempel terus sepanjang waktu. Ya udah, aku nggak peduli lagi ya sama kamu. Nggak usah ngasih tahu aku. Tasya, ayo kita ujian S2. S2? Tapi aku mau kerja setelah lulus. Jangan, kamu temenin aku aja. Tapi nggak ada S2 di rencana masa depanku. Dan jurusan ini nggak perlu S2. Orang tua aku juga dukung aku buat kerja. Tapi kan kita sahabat. Masa kamu tega aku ikut ujian sendiri? Oke, aku pikir-pikir lagi. Hei, jangan dipikir-pikir lagi. Langsung aja ikut sama aku. Minggu aku mau makan mie siput. Itu bau. Aku makan ramen aja. Kalau gitu kita makan sendiri terus nonton bareng. Oke, bukannya kalian sahabat, kenapa gak makan bareng? Ya masa aku maksa dia buat makan mie siput, itu kan bau. Aku juga gak bisa maksa dia buat gak makan mie siput favoritnya. Karena sahabat yang baik akan saling menghormati. Michelle, aku udah mutusin aku gak ikut ujian S2. Kenapa? Itu kan buat kebaikanmu sendiri. Kalau kamu gak mau ikut, jangan temenan. Oke, kita gak usah temenan. Coba katakan lagi. Kamu terlalu mengatur. Sahabat sejati itu saling mendukung, bukan malah maksain idemu sendiri dan orang lain harus mengikutimu. Yeay, aku nomor 1 lagi. Kita juga 5 besar. Kenapa kalian selalu ujian-ujian dengan baik, sedangkan aku selalu turun? Karena kamu gak pernah mempersiapkan. Besok air di asrama bakal diputus sehari. Kenapa? Terus gimana kalau kita butuh air? Ayo turun, ambil air buat nanti. Hei, tunggu aku. Jadi kenapa airnya diputus? Ngapain kita harus ambil air? Sial, aku gak bisa sikat gigi kalau gak ada air. Kamu gak nyimpen air kemarin? Enggak. Terus kenapa airnya diputus? Nyebelin banget deh. Minggu depan aku ada janji wawancara buat magang. Aku khawatir gimana kalau aku gagal. Nih, aku punya catatan dari pengalamanku wawancara. Banyak banget. Udahlah. Aduh, aku khawatir. Aduh, bentar lagi ujian, nyebelin deh. Belum terlambat, mending belajar. Udah kurang beberapa hari lagi. Dan aku masih gak tahu harus mulai dari mana buat belajar. Kalau gitu jangan ngeluh kalau gagal ujian. Iya, gimana kalau aku gagal ujian? Tapi aku gak tahu gimana mempersiapkannya. Berhenti khawatir. Tapi rencanakan dan kamu lakukan rencana itu. Aku putusin aku ikut ujian S2. Oh ya? Jangan cuma bicara. Kamu udah siap belum? Aku udah beli buku latihan, daftar, dan aku sudah bikin rencana belajar. Hari Minggu ayo kita ke taman hiburan. Ayo. Tapi apa aja yang harus kita bawa? Soalnya aku belum pernah ke sana. Aku aja yang nyiapin. Serahkan saja padaku. Asrama kita bakal mati lampu. HP ku belum dicas, aku harus gimana? Tenang, aku udah mikirin hari seperti ini. Jadi aku udah nyiapin power bank. Michelle, kamu udah banyak berubah ya. Kan kalian yang ngajarin aku. Lebih baik mempersiapkan dulu daripada khawatir kemudian. Michelle, aku pinjam dong. Aku juga. Impianku lulus ujian. Impianku jadi guru tari. Kalau aku punya banyak uang. Impianmu punya banyak uang? Iya, kalau punya banyak uang kamu bisa beli apapun yang kamu suka. Apalagi kalau kamu beli di sini. Barang-barangnya murah, berkualitas, terus banyak diskonnya lagi. Beneran banyak diskonnya? Menarik, nanti aku coba deh. Tapi impianmu soal uang itu terlalu umum gak sih? Bener-bener kayak kurang motivasi. Kalau kamu, Linda, impianmu apa? Apa mereka akan ngetawain aku kalau aku bilang aku ingin cantik? Aku nggak punya mimpi. Michelle cocok banget jadi influencer kecantikan. Guys, yang endorse ngasih aku lipstick banyak banget jadi nggak terpakai. Ada yang mau nggak? Aku mau. Yang mana? Pilih aja nggak apa-apa. Aku... Tunggu. Tasya nggak tahu malu ya? Iya, meskipun ditawarin kita nggak boleh dong tiba-tiba minta. Iya kan, Lin? Iya. Aku juga mau. Tasya, ulang tahunmu sebentar lagi. Kamu mau apa? Aku butuh tas. Jadi tas aja. Oke. Tasya, ngasih tahu langsung hadiah yang kamu mau. Apa kamu nggak malu? Kenapa? Kita langsung bilang aja apa yang kita mau. Kamu nggak malu apa kalau bilang secara langsung? Kenapa harus malu? Untuk mendapat apa yang kita mau, kita harus berani mengungkapkannya secara langsung. Michelle, aku pengen belajar makeup darimu. Aku juga pengen cantik. Boleh, nanti aku ajari ya. Linda, kenapa kamu sekarang cantik banget? Karena impianku adalah jadi cantik. Jadi aku harus berusaha untuk berubah. Aku iri. Aku juga harus berusaha. Guys, ayo aku traktir makan. Kamu dapat uang dari mana? Dari beasiswa, selangkah lebih dekat dengan mimpiku. Jangan malu dengan mimpimu. Kejarlah apa yang kamu inginkan. Sedikit demi sedikit akan membuahkan hasil. Aku kasih tahu ya, di kampus ini ada satu orang yang gak boleh kamu ganggu. Siapa? Tasya. Aku denger sih dia punya temperamen yang sangat buruk. Semester lalu teman sekamarnya aja keluar semua, gara-gara dia mau mendominasi. Pokoknya gak usah deket-deket deh sama dia. Oke. Teman sekamar baru ya? Halo kak. Karena asramanya maba penuh semua, jadi guru mengaturku untuk masuk kamar ini. Ini kak, makanan ringan buatmu. Tolong jaga aku ya kak. Namaku Bella. Nama kakak siapa? Tasya.
Aku punya urusan yang lain. Aku pergi dulu ya, Kak. Bella. Pergi aja yuk, cepet-cepet. Apa aku sangat terkenal? Pinjemin aku PR-mu dong. Jangan. Kasih aja deh. Bella itu temanku. Apa kamu sedang mengganggunya? Aku cuma bercanda kok. Pergi sana. Kamu bawa kunci kamar? Aku lupa. Iya. Wah, kamu temenan sama Kak Tasya. Itu keren banget. Kak Tasya di sini. Dari tadi aku mencarimu. Kamu gak menghindariku. Aku dengar kamu itu orang yang gak bisa didekati. Tapi sekarang aku tahu kamu itu sangat baik. Aku bukannya gak mau didekati. Aku cuma gak mau ada yang menggangguku. Emang ada orang yang berani mengganggumu? Itu sudah masa lalu. Emang kenapa aku nyuruh kamu bersih-bersih? Jangan pelit-pelit, mana PR-mu? Kamu mau nyalain kita karena menidasmu? Aku bangkit dan berubah tidak mudah dibully. Ternyata mereka duluan yang mengganggumu. Rumor itu sudah keterlaluan. Ingat ya, kalau kamu diganggu jangan mentolerirnya. Karena kalau orang baik akan mudah dimanfaatkan. Jadi nggak apa-apa kalau kamu menjadi orang jahat. Aku tahu.